Jalan merupakan prasarana utama dalam transportasi. Tanpa jalan transportasi darat tidak akan berjalan. Sejak pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu, banyak anggaran terefocusing sehingga pembangunan fisik menjadi tertunda. Kepala Desa Karangkemiri sekaligus Ketua Papdesi Kabupaten Cilacap mengatakan, mulai pertengahan tahun 2022, pembangunan infrastruktur sudah mulai berjalan. Di tahun 2022, pembangunan fisik di Desa Karangkemiri, diantaranya pembangunan rigid beton di jalan utama dengan anggaran 1,1 miliar dari dana APBD melalui pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Purwati SPD. Anggaran pansus alat kelengkapan DPRD yang merupakan aspirasi dari Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati SPD dengan anggaran 200 juta untuk pengaspalan jalan. Selain itu, bantuan pembangunan embung yang menelan dana 8 miliar dari anggaran APBN yang merupakan aspirasi dari anggota Komisi 5 DPR RI Hajah Novita Wijayanti SEMM. Tidak hanya embung, bantuan yang digelontorkan meliputi PSPS, bedah rumah, irigasi, sandes, dan masih banyak lagi. Bantuan Hajah Novita Wijayanti tidak hanya ke Desa Karangkemiri saja, namun ke seluruh desa khususnya di Kabupaten Cilacap. Ke depan ada keinginan untuk menarik anggaran untuk meneruskan rigid beton sampai batas Cilacap Banyumas sepanjang 2 km. Lanjut ke Swadi, dengan adanya embung selain mencukupi kebutuhan air baku pada saat musim kemarau, juga untuk pengairan sawah. Ke depan akan dibuatkan konsep di sekitar embung dengan dibuatkan tempat wisata agar warga bisa berekreasi dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karangkemiri. Ucapan terima kasih disampaikan kepada anggota Komisi 5 DPR RI Hajah Novita Wijayanti SEMM dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Purwati SPD. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini Karangkemiri masih bisa membangun yang berupa fisik, terutama rigid jalan utama 1,1 miliar itu anggaran dari APBD melalui pokok-pokok pikiran DPRD Bu Purwati SPD. Terus ada bansus juga dari aspirasi anggota DPR. Terus ada embung itu ya alhamdulillah, karena saya punya DPR RI Bu Novita Wijayanti, alhamdulillah sangat-sangat terbantu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN, atau masuk ada irigasi, bedah rumah ya. Bukan hanya Desa Karangkemiri tentunya, itu di tahun 2022 ini ada beberapa desa lah di wilayah Kabupaten Cilacap khususnya. Untuk jalan berapa, pekerjaan jalan rigid ya Pak? Berapa kilo? Pekerjaan jalan rigid itu kan kontraktual. Itu kalau sesuai SPK yang tertera itu 500 meter panjang. Ya dipipil lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa terselesaikan. Untuk pengaspalan anggaran berapa Pak sama embung? Kalau pengaspalan jalan lingkungan anggaran 200 juta. Kalau embung itu kan kontraktor langsung dari Semarang sih. Itu anggarannya 8 miliar. Harapan dengan pembangunan di Karangkemiri ini Pak, terutama embung mungkin kedepannya untuk rekreasi, untuk wisata? Iya itu,
Jadi pertama, embung ini di Karangmeri kan untuk mencukupi kebutuhan air baku pada saat musim kemarau, karena di sini kan daerah sisa. Dataran Yang tinggi. kedua, untuk mencukupi air untuk pertanian. Terus nanti karena ini memang pembangunan dengan anggaran besar, ya nanti kami konsep supaya bermanfaat, jadi akan kami secara bertahap lah nanti akan kami kembangkan sebagai tempat rekreasi. Kalau Karangmeri ya PR-nya itu meneruskan jalan itu sampai batas Kabupaten Banyumas. Berapa kilo itu? Itu kalau setelah yang ini berarti tinggal kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo lagi selesai. Ya. Ini Pak, ini kan aspirasi dari baik anggota DPRD maupun DPR RI Pak. Apa yang ingin disampaikan terhadap beliau-beliau ini? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Novita Wijayanti lah, yang sudah luar biasa memperjuangkan wilayah dapilnya, dan saya sangat bangga dengan beliau, kepeduliannya terhadap daerah wilayah dapilnya, karena yang saya tahu kegiatan-kegiatan fisik di Kabupaten Cilacap termasuk Banyumas yang sudah diakses melalui beliau itu luar biasa. Nah, itulah satu kebanggaan kami sebagai pertama ya sebagai keluarga besar lah, justru saja dengan beliau ya ikut berbangga. Semoga beliau diberikan suatu kesehatan dan juga dikasih amanah lagi ke depan, dipercaya dan bisa kembali terpilih di periode berikutnya, karena kami ini masih membutuhkan figur-figur seperti beliau Bu Novita. Dan alhamdulillah termasuk Ibu Purwati yang kebetulan juga sebagai anggota DPR, istri saya Wakil ketua. ya sebagai wakil ketua DPR, ya biar ke depan bisa bekerja mengabdi secara maksimal untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Cilacap secara umum. Siap. Nih, kasih. terima kasih Pak. Neni Eko, Cilacap News memberitakan.